balik lagi sama kami di program Pandirwara. Aku mau kenalin dulu nih sebelumnya, kami dari mahasiswa baru angkatan 2021 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Nah, aku nggak bakal sendirian, kok malah nggak bakal seharian ya. Berarti berencana seharian nih. Aku nggak bakal sendirian nih, ditemani teman-teman aku yang cantik dan tampan nih. Waduh. Boleh, silahkan perkenalkan Oke, diri. aku mau kenalan dulu nih sama Sobat URLM. Kenalin, aku Amel dan... Kenalin, aku Yakub Amin. Wah. Waduh. Kami hari ini bakal berbincang-bincang hangat gitu ya seputar topik kita hari ini. Nah, langsung aja. Oke, apa? Apa tuh? Mau bicarain tentang apa nih? Sebagai mahasiswa yang mungkin memulai memulai pendidikan tingginya di masa yang dibilang cukup apa ya? Sulit, cukup benar. sulit. Karena kita punya struggle yang berbeda nggak sih dari Iya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan, Betul. kita dimulai gitu. Kita sebagai mahasiswa lulusan pandemi, bukan lulusan sih, yang berkutat di universitas di masa pandemi gitu kali ya bahasanya ya. Ya benar. Struggle kita pasti beda mungkin sama teman-teman yang dulunya bisa berkuliah dengan normal gitu. Kalau Amin boleh nggak cerita tentang struggle dari versi Amin nih saat masa kuliahan gitu? Ya, kalau dari aku sih kesulitannya ada banyak. Contohnya dari jaringan, terus dosen ngejelasin nggak masuk gitu. Oh, benar. Betul. Apalagi kalau dosen ngejelasin terus dipanggil mama gitu. Ini ya, Iya. aku relate Struggle banget di sih. rumah. Betul. Karena ini nggak sih, kalau misalnya kita di kampus, kita tuh duduk, kayak kita datang ke kampus dengan niat, aku akan belajar hari ini gitu ya. Kayak di sebelah ada teman-teman, kita ngeliat orang semua belajar, dan dosen kita bisa langsung interaksi secara nyaman. Iya, betul. Mungkin suara-suaranya nggak hilang, mungkin ya. Kalau misalnya di rumah banyak banget nggak sih distraction-nya, bisa dari mama panggil Amin, Iya. cuci Amin. baju gitu kali ya, Angkat jemuran. Betul. Mungkin ada ade lagi yang kecil Main. nangis tiba-tiba kan, kita punya banyak banget distraction, apalagi yang susah banget ditolak ya dari panggilan kasur, Amin rebahanlah kayak gitu. Itu susah Panggilan banget nggak sih? kasur yang Padahal paling kan masih susah ya. kuliah gitu. Benar. Itu kayak aduh, fokus kita tuh distract terus. Nah, kalau Amel gimana nih Amel? Nah, kalau aku sendiri itu karena aku susahnya itu di bidang relasinya sih. Kan kita di masa pandemi seperti ini kayak terkurung ya di rumah. Betul. Nah, begitu. Karena aku anak rumahan dan lihat teman-teman mungkin ada beberapa yang nongkrong nih setiap hari. Aku itu bukan tipe yang seperti itu. Karena itu aku menjadi kesusahan. Biasanya aku tuh temenan, kalau kita kan enaknya dulu di sekolah, temenan sama sekolah nih, teman-teman sekolah. Kalau sekarang ya gimana, di rumah aja nggak ada temen gitu. Berarti Amel introvert ya, lebih suka menge-charge energi dengan sendirian. Iya, benar. Benar. Apalagi ini sih ya, mungkin kalau misalnya introvert tuh dulu bisa enak kayak ada teman 1-2 tetap, tapi masih bisa tetap nongkrong Iya, gitu tetap. kan. Aku sukanya nongkrong itu kayak sama benar-benar teman, bukan yang kayak aku kenal baru sekali, aku nggak bisa kayak gitu. Oh iya, Cuman, kalau kamu sendiri struggle ini ya. iya, struggle Di- kamu. Sama sih sebenarnya. Aku aku anak rantau nih ya. Widih. Sebenarnya tuh kayak nggak harus kesini gitu kan, dan itu juga yang jadi alasan aku langsung loncat, bukan langsung loncat ya, sebenarnya kan kita nggak harus untuk langsung ke Banjarmasin gitu, langsung Iya, ke benar. karena kita belum mulai offline juga kan. Cuman balik lagi di mengikuti acara perkuliahan, kalau misalnya kita jauh, banyak kan struggle yang bakalan kita lalui kayak tadi, misalnya nih kayak datang dosen susah, bertemu teman susah, makanya aku sini deh. Mana ini juga sih, kan aku kemarin 3 tahun di SMK Banjarbaru ya. Oh. Jadi aku sudah nyewa kos nih kayak di sini. Tapi nggak aku tempetin sama sekali, itu kayak sayang banget. Sayang ya nggak banget sih uangnya gitu. Aku bayar, kayak orang tua aku bayar, tapi benar. kan nggak ada yang nempetin tuh, kayak that's why I came here gitu. Oke.
Nah, ngomongin tentang masa depan nih, Hmm. apa sih menurut kalian masa depan itu? Kayak definisi sih lebih tepatnya. Aku mau tanya nih ke Paula dulu. Aku ya duluan ya. Kalau aku menurut aku sendiri masa depan tuh adalah bukan seonggok apa ya, masa dimana ada di depan, Oh, iya, betul benar, sih. benar, Tapi betul. masa yang aku nggak tahu pasti dan aku nggak bisa menebak-nebak apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi apa yang terjadi di depan sana tuh adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Oke. Gitu sih kalau aku definisinya. That's why aku selalu push myself harder untuk bisa yuk bangun yuk masa depannya mulai dari sekarang gitu. Oke, benar-benar. Bikin kita semangat juga nggak sih? Apalagi kita masih muda, membara-bara nih tentang masa depan. Nah, kalau Amin Betul. sendiri gimana nih? Kalau dari aku masa depan tuh seperti warna abu-abu gitu, nggak bisa diterawang. Tapi walaupun kita tidak bisa nerawang, kita bisa menentukan gitu mau jadi apa kita, mau seperti apa gitu. Kalau dari Amel bagaimana? Oke, kalau misalkan menurut aku ya, masa depan tuh sesuatu yang sebenarnya kita gimana ya, nggak nentu gitu sebenarnya. Tapi kita nih mau banget nih merencanakan dia. Jadi sesuatu yang harus kita capai, tapi gimana ya, aku bingung. Harus bisa jaga juga nggak sih? Iya, benar-benar. Betul, betul. Sesuatu direncanakan dan juga dijaga gitu. Betul setuju sih. Aku punya sedikit cerita nih tentang betapa unexpectednya masa depan itu gitu. Boleh nggak? Boleh. Jadi kan as I said before gitu kan, aku kan SMK 3 tahun di Banjarbaru, which is aku juga apa ya namanya ya, merantau juga ya benar. selama 3 tahun itu. Dan nggak ada sama sekali planku untuk menghadapi pandemi nih. Tiba-tiba Benar. aja di 1,5 tahun berlalu, 1,5 tahunnya juga aku habiskan bersama pandemi kita terkasih itu. Kayak itulah, itu membuktikan betapa unexpectednya masa depan benar. itu. Cuman itu sih, tapi aku nggak menyesal juga karena berada di Banjarbaru khususnya ya, karena aku sudah 3 tahun di sana, aku nggak menyesal juga karena aku belajar banyak di situ. Iya, Mungkin urusan ini ya, kayak aku banyak ikut kegiatan, benar, yang mana benar. itu juga membantu aku untuk lebih percaya diri. Dapat experience baru. Betul. Itu. Dan dapat pencapaian lah, Wih, sedikit keren banyak banget. gitu. Mana nih? Sampai mana nih kita? Udah kayak jauh banget ya. Amel sudah ya ngomong definisi masa depan. Oke, setelah kita ngomongin definisi masa depan nih, ada gambaran nggak sih kira-kira mungkin 5-10 tahun ke depan nih untuk masing-masing kita untuk Mencapai. kayak ada gambaran nggak sih Tujuan. ya betul, bukan tujuan sih, ada gambaran nggak sih untuk 5 tahun atau sampai 10 tahun ke depan, kayak rencana atau cita-cita kayak gitu yang udah kamu rencanain nih, 5 tahun ke depan aku bakal jadi apa, 10 tahun jadi apa gitu. Kalau dari aku dulu sih ya. Oke, boleh. Kalau dari aku sih, kalau sudah lulus kuliah, sepertinya aku ingin membuat studio foto gitu. Jadi buat studio foto, bergerak di bidang wedding, terus foto model gitu. Widih. Menarik. Boleh nih aku jadi modelnya nanti. Waduh. Berapa nih bayarin ini? Bisa dibicarakan nanti. Rate card-nya nanti ya. Iya. Oke, kalau ini Bang, masalah pasangan gimana nih? Ada nggak rencana nih nikah? Aku umur 42. Enggak Kan ya. tadi ada bilang Atau wedding. 21 mungkin ya. Muda banget ya, Bu. Ini umurnya berapa sekarang? 18. 3 tahun ya. Terlalu muda sih kalau Oh, iya, benar. 21. Oke, gimana? Rencana kalau menikah sih di umur 25 sampai 27 gitu. Itu usia ideal tuh sudah. Iya, betul. Menurut ini aku kan itu ya, bukan anggota, kayak aku ikut forum genre namanya. Kami punya program itu, genre tuh generasi berencana. Itu 25 sudah termasuk angka ideal nih buat cowok. Berarti bagus. Mantap. Berarti harus disusun ya sampai sekarang. Emang mentalnya gimana nih? Gimana? Sekarang kan gimana gitu? Kalau mental sih disiapkan lah, sudah dari kita duduk di sini sudah aku siapkan gitu. Tapi calon belum ada sih. Berarti untuk Aminnya sudah siap, calonnya yang tidak belum siap. belum ada, belum muncul. Kalau Amel Hilangnya nggak gimana? kelihatan. Oh, iya.
Kalau aku sendiri itu rencana 5 sampai 10 tahun ke depan aku mau ini nih, mau punya brand skincare sendiri gitu. Karena aku lihat-lihat ya zaman sekarang itu skincare itu lagi naik-naiknya karena Betul betul. ini para wanita, bukan para wanita aja sih, sekarang sampai ke pria itu ada skincare-nya. Betul betul betul. Jadi kita lihat dari situ perkembangannya tuh berkembang pesat, kayak nggak mungkin kan, masa sih ada cowok ataupun cewek yang nggak mau glow up, pasti mau glow up dong. Nah gitu, jadi aku mikirnya ini peluang kerjanya benar-benar pas gitu di aku gitu. Berarti Amel melihat peluang di bidang perskincarean nih dan Wih. mau menggali Iya, banget di bener situ ya. banget. Menarik menarik menarik. Siapa menarik. tahu nantinya kita bisa bekerja sama artis-artis luar, wede. Betul, kayak Sung Joong Ki yang kemarin iya. lagi Ngidam gitu ya kita. bisa. boleh boleh boleh. Kalau kamu sendiri gimana nih? Rencana 5 sampai 6 tahun, 5 sampai 10 tahun ke depan, sorry. Kalau aku ya 5 sampai 10 tahun ke depan aku punya mimpi kecil di mana aku bisa membangun daerah asal aku. Kan aku dari Gunung Mas, Kalimantan Tengah ya. Oh. Di mana aku ngerasa banget perbedaan nih antara dua daerah nih. Bukan bilang terbelakang sih, enggak juga. Cuman memang ada banyak daerah-daerah pelosok yang belum terjamah sama teknologi, Iya, sama pengetahuan. Gimana ya? Aku sudah hidup di Banjarmasin kayak 3 tahun. Saat pertama masuk Banjarmasin, Banjarbaru pun aku kayak kaget banget gitu. Dan aku langsung bertekad sejak saat itu aku pengen bukan ngubah sih, aku pengen membawa Dampak gitu. iya, membawa dampak untuk teman-teman aku di sana. Mungkin nantinya mereka adalah adik-adik aku gitu ya. Wih. Pokoknya pengen mendirikan entah itu organisasi atau sekolah yang bisa mendidik dan menciptakan sumber daya yang berkualitas lah gitu di daerah aku. Apalagi di bidang pendidikan ya, kita perlu banget kan. Gak mungkin kan anak zaman sekarang itu kekurangan pendidikan, pendidikan itu wajib banget. Iya. Betul. Dan sayangnya ya, misalnya kita kalau di sini ya mungkin kesadaran akan pentingnya pendidikan itu cukup tinggi. Cuman adalah fakta bahwa kalau misalnya kita semakin ke pelosok, semakin ke ujung, itu tuh banyak yang nggak sadar bahwa pendidikan itu Iya, penting. benar. Apalagi di masa pandemi gini nggak sih? Masih kurang perhatiannya nggak sih? Banyak angka nikah muda naik tinggi banget kan? Itu. Kita pasti dengar. Enggak, kamu enggak, maksudnya tuh bukan Nikah muda. Bukan muda sih, lebih ke pernikahan dini. Soalnya kalau muda itu udah masuk ke masanya, tapi kalau misalkan dini Iya, itu pernikahan masih dini yang benar-benar. belas-belasan Iya. gitu. Pokoknya nikah di mana usia sebenarnya dia belum mental. cukup ya, Iya, belum benar. secara biologis, secara psikologis itu belum cukup. Apalagi benar. kita ngomongin tentang ekonomi dan sebagainya. Cuman memang biasanya mereka memilih nikah dini atau pernikahan dini itu karena ya faktor-faktor itu lagi, karena nggak banyak yang ngasih tahu bahwa nikah muda itu sebenarnya nggak enak. Kamu perlu ngurus anak, kamu perlu cari uang untuk susu anak, dan belum lagi tuntutan mental psikologis dari Iya, mengurus benar. anak dan macamnya itu sih yang perlu. Mungkin orang taunya seneng-seneng aja ya waktu Iya. pernikahan dini, kayak cinta-cintaan gitu Iya, gitu betul. Min. Enggak, tapi Amin Gitu, kan Min. muda bukan dini gitu. Santai. Oke Oke. nih, kita udah bicara nih masing-masing tentang apa nih mimpi kita gitu ya. Kalau cara nge-accomplishnya, cara mewujudkannya, ada nggak sih yang mulai sekarang sudah kamu rancangkan atau kamu usahakan? Aku dulu. Boleh. Nah, kalau aku itu sekarang memang sudah berkecimpung di bidang skincare. Dalam artian aku itu sekarang punya online shop gitu loh. Jadi aku sambil belajar gitu sebagai mahasiswa, ngerjain tugas-tugas, aku juga sampingannya tuh online shop. Aku punya 2 online shop. Oh, ya? Nah, itu bergerak di bidang skincare. Terus ya karena itu kan kita jadi kenal nih relasi di CEO brand gitu. Terus juga kita jadi paham ingredients gitu. Kan kita kalau misalkan mau jualan pasti kita harus tahu dong ingredients Betul. ini manfaatnya buat apa Itu gitu. sambil untuk promosi juga nggak sih? Aku punya teman. Tahu ya. Soalnya aku punya Terselip. teman. Dan aku lebih suka kalau misalnya orang jualan tapi mereka juga sambil menerangkan Iya, gitu, nggak cuma bener. nih beli nih bagus kayak gitu. Apalagi yang cuma foto-foto doang, tag enggak dong gitu. Aku lebih suka kayak sambil ada edukasinya nggak Iya, sih, kayak kayak misal- ini niacinamide untuk mencerahkan iya, gitu bener. kan ya. Kayak salicylic acid untuk ini kan Iya. kita harus memahami dong. Nah, dari situ aku mulai paham. Tapi kendalanya itu
ini nih untuk mewujudkannya adalah kan kita nih bidang komunikasi, jauh dong masa tiba-tiba ke skincare. Itu lebih ke nanti kita mungkin akan mencari relasi teman-teman yang farmasi mungkin ataupun kedokteran kecantikan gitu-gitu. Dan satu lagi nih yang paling dicari, dana. Betul, itu kan bahan bakarnya. Gimana Bahan mau? bakar. Kalau misalkan ini kita tahu doang tapi nggak ada dananya ya susah banget. Apalagi kan bikin brand ya, susah banget sih. Belum lagi mau endorse kayak Nur Russell P-nya ya kan. yang lagi naik-naik gitu, Fadil, Jaidi, tiba-tiba. Belum lagi kerja sama, mungkin tanda tangan kontrak gitu. Iya kan, cari BA, brand ambassador. Atau kamu mau nantinya Boleh sama banget. Amin? Boleh banget. Oke, Minta kontraknya aja ya. Wih. Kalau Habis Amin ini gimana kita Amin? bicarain. Kalau aku gimana ya, kalau pandemi gini kan sulit gitu, tapi kan aku belajar juga gitu secara online gitu, belajar editing, tips moto model gitu. Jadi menyiapkan ilmunya lah dulu. Selain aku sambil kuliah juga ini menyiapkan finansialnya untuk membangun studio, beli alat gitu seperti kamera, habis itu laptop atau komputer gitu. Paling utama ya dana Iya. ini. Kalau nggak ada itu nggak bisa jalan gitu. Kayaknya nanti kita bisa collab deh, Min. Amin jadi foto produk aku atau Wah. foto brand ambassador. Itu bisa itu. Jadi meminimalisir ini dana. Iya, Ada ada. harga teman kan. Ya, harga teman kita harus. Modelnya Paula. Ayo. Boleh dibicarakan ini teman-teman. Nah, kan Paula sendiri tadi maunya mengembangkan pendidikan nih di apa? Di daerah asal aku mungkin membangun sumber daya manusianya kali ya. Nah, ya benar. Itu apa sih yang udah dilakukan sama Paula saat ini? Kalau sekarang usaha aku ya untuk mencapai mimpi aku adalah aku memfokuskan diri sih lebih ke edukasional aku kalau sekarang. Karena kalau aku mau memberi, pasti aku harus punya dulu kan ya. Benar. Betul. Baru aku bisa memberi apa yang aku punya ke orang lain gitu. Aku lagi mencukupi diriku dengan pengetahuan yang apa ya? Kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Kalau aku sekarang lebih ke pulpulin dulu nih pendidikan, pulpulin dulu networking. Setelah lulus kuliah, aku akan cari kerja kalau bisa. This is a kind of mimpiku gitu ya, agak mimpiku. Aku bukan berharap, dan aku juga mengusahakan untuk aku semoga bisa kerja di perusahaan mungkin multinational company atau national company kayak gitu, karena mungkin yang pasti bigger scale company itu punya bigger task juga yang pasti mengharuskan aku untuk punya kapasitas yang besar juga kayak gitu ya. Aku bakal belajar banyak di sana dan semoga mungkin sambil mencari dananya juga, dananya nggak sih, sambil nabung Sama nih. Ujung-ujungnya ya ke dana, karena kita kalau misalnya mau membangun sesuatu, membangun organisasi, membangun apapun itu, kita butuh dana kan ya. Nggak bisa dipungkiri memang. Mencari dana sambil mencari networking, sambil mencari pengetahuan dan keterampilan, baru setelah semuanya cukup mungkin cari jodoh juga ya sambil ya. Mungkin selain itu si Paula ini mungkin kita akan mencari relasi mungkin ya, karena kalau misalkan relasi kita sempit, gimana cara kita mengembangkannya? Kan kita harus butuh ini orang-orang yang berpengaruh biar membantu kita naik gitu. Mungkin untuk ini ya, kayak kalau kita punya seseorang yang kita kenal, mungkin orang besar, kita bisa sedikit banyak ngambil entah itu cerita dia, pengalaman dia, cara dia. Misalnya nih kita punya kenalan, dia sukses mendirikan perusahaan, sedikit banyak kalau kita kenal, dia pasti akan memberikan nasihat, dampak untuk kita. Dan kita bisa mungkin kalau punya role model juga bagus juga. Benar-benar Gitu deh. Sambil kalau misalnya sudah cukup, baru balik ke itu deh apa, mencukupkan diri dan dengan sebanyak-banyaknya memenuhi diri sendiri dulu, baru menumpahkan itu ke orang sekeliling aku gitu. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang definisi, terus apa yang kita inginkan. Ini aku mau tahu dong, rate kalian nih 1 sampai 10 lah. Gimana nih? 1 sampai 10 kalian sudah berusaha sampai mana?
rate-nya gitu. Mungkin Amin lu Kita bicara red ya. Berhubung ini pandemi gitu, sulit sekali mewujudkan kalau aku jadi editor terus bergerak di bidang wedding itu sulit untuk menemukan. Kan Apalagi pandemi ini tidak banyak orang yang kawin gitu. nikah kan. Nikah. Jadi nggak ada job lah gitu. bener. Sudah nggak bisa lagi nggak sih maksudnya yang berpesta rame-ramean kayak bener. gitu. Dibatasi ya. Terbatas. Jadi 2 lah. 2. Oke. Dua, Kalau misalkan Paula gimana? Kalau Amin bilang 2 aku kayak mau rendah lagi gimana ya? Kenapa? Kalau kita kan 0, Iya bener 0,00 enggak mungkin kalau sekarang sampai 3 kali ya 3 per 10 karena perjalanan kita masih panjang banget aku masih punya pakai pecahan kan 3 dari 10 maksudnya bukan ngomongin 3/10. matematika. agak ini nih nggak ketemu nih Ini berarti aku jawabnya pakai desimal ya. 0, berarti ya Udah, nggak usah bahas matematika, sakit kepala. Aduh. kita masuk ilkom karena nggak mau matematika setuju tidak Betul. Ngehindarin tuh matematika tuh paling kadusta lah di bawah. Amin bercerita Amin bersabda teman-teman. Iya benar-benar. Gitu deh kalau aku masih 3/10 sih. Masih perjalanannya masih panjang banget untuk mencapai mimpi aku dan butuh waktu. Kita belajar dan kita mengupgrade diri itu butuh waktu ya. Enggak mungkin setahun 2 tahun tiba-tiba jadi presiden aja. Benar-benar. Kalau Amel gimana Amel? Tadi kan Amin udah 2, Hmm. Paula 3, aku 4 aja deh. Itu karena aku mulai online shop tuh kan di bidang skincare udah dari lama banget. SMP mungkin aku sih. Itu jadi mungkin aku sudah mulai paham tentang ingredients gitu-gitu, tinggal nyari ini aja relasi tentang ke dunia cara komposisi bikinnya dan juga dananya begitu. Ada nih yang baru-baru aja launching brand nih, Tasya Parasya, Mother of Pearl. bener. Gitu. Aku kayak tertarik sih. Looks. Jadi brand ambassador. Kok aku jadi ngomongin itu ya? Siapa tahu kan ada DM abis ini dari Mother of Pearl. Jadi Nggak tahu ya. Jadi pengen endorse kita. By the way, sudah berapa tahun tadi katanya? 4-5 tahun aku Wow, bergelut. dari SMP ya berarti ya. sampai akhir. Wah, keren banget. Nanti abis ini aku minta ID-nya ya. Kok ide? Minta Siapa ID-nya tahu ya, kita itu aku follow-followan. endorse. Ide bagus nih teman-teman. Sebelum nih sesi kita hari ini ditutup, ada nggak sih wejangan-wejangan dari teman-teman untuk sobat ULM gitu? Aku boleh nih duluan. Nah, kalau aku kan kita lihat nih di masa pandemi kayak gini, kita semakin susah nih mencari relasi, terus malah sebenarnya ya waktu masa pandemik seperti ini kita malah lebih banyak saingan karena ya kita lihatlah orang-orang bersaing, ambis kalau kita. Nah, kalau aku itu mikirnya gimana ya? Susah banget sih. Jadinya kalau orang mikir mungkin lebih kurang persaingan di masa pandemi, kalau aku lebih mikir lebih susah gitu. Mungkin kata-kata untuk sobat ULM adalah persaingan yang sebenarnya itu bukan diri kita sendiri atau orang lain, tapi umur orang tua kita. Karena itu jauh banget, pasti orang tua itu pasti nomor 1 gitu. Dari tadi memang aku observe juga ini Amel nih kayaknya orang yang sangat mencintai keluarga gitu ya. Memang adalah suatu keharusan. Tapi Amel menunjukkan bahwa tadi hal pribadi deh nggak jadi deh aku ngobrol. Tapi memang aku menghargai sifat Amel, kecintaannya akan keluarga, kepatuhannya, Iya. anak mami banget. Waduh. Amin gimana Amin? Gak apa-apa sih kita berhayal gitu. Jadi jangan cuma berhayal aja, tetapi kita juga merealisasikan gitu. Baik itu dari mana, kan kita harus menentukan dulu. Itu aja sih dari aku. Berarti jangan takut berhayal dan
berusahalah gitu ya enggak sih. Kalau dari Paula nih, gimana, ada motivasi nggak atau pesan untuk sahabat ULM Channel? Kalau dari aku sih ini kali ya, kita sebagai generasi muda yang mana bakal jadi tombak negara ini nantinya, apalagi menghadapi fenomena bonus demografi nanti tahun 2040-an, 2030-an, di mana generasi remaja tuh yang paling banyak nyeden ini tuh bisa jadi bumerang dan atau bisa jadi keuntungan gitu. Gimana kita mengubah itu jadi keuntungan nih? Kita benar-benar. harus jadi generasi remaja yang paham gimana cara kita bisa turut ikut campur untuk pembangunan negeri. Kalau aku gitu sih, mana zaman yang berubah semakin cepat, kita juga harus bisa mengimprove diri, mengupgrade diri gitu, bersamaan dengan lajunya zaman. Itu sih kalau aku ya. Oke, keren banget bahasan kita hari ini ya. Kayak masa depan gitu. Betul. Semoga ini menginspirasi para sobat ULM semua. Betul. Nah, sampai situ dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton. Kami pamit undur diri, tapi jangan lupa klik like, Comment and subscribe. Sampai jumpa lagi di Pandir Ruara. Dadah.